Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Oke, selamat datang pada acara diskusi hari ini dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang dengan tema peran gender menurut pandangan anak remaja. Nama saya Raini dari Yayasan Peduli yang akan membawakan acara pada siang hari ini. Oke, adik sebelum kita mulai acara, nanti mungkin banyak teman-temannya yang lain akan masuk ya, gitu. Boleh matikan mikrofonnya, gitu. Jadi nanti ada saatnya untuk kita berdiskusi dan saling berbagi. Jadi aku mau sedikit cerita tentang latar belakang Hari Perempuan Internasional ini. Dulu berawal dari kelompok perempuan buruh pabrik garmen di New York, Amerika Serikat. Hari Perempuan Internasional ini udah dirayakan lebih dari 100 tahun loh untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Nah, tema kampanye Hari Perempuan Internasional 2022 adalah kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan dengan hashtag Break the Bias atau mendobrak bias, yaitu menentang bias tentang peran perempuan yang seringkali itu ditentukan karena kultur, norma sosial, sistem politik, ekonomi, dan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tuh didominasi oleh laki-laki. Nah, dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 2022, Yayasan Care Peduli menyelenggarakan sebuah diskusi, yaitu diskusi untuk adik-adik anak-anak remaja. Di sini ada perwakilan dari adik-adik generasi hebat dan juga PACE di Kabupaten Bandung. Nah, di sini dan juga tentunya adik-adik yang lainnya yang bisa bergabung juga. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini itu adalah ruang untuk teman-teman untuk berbagi cerita tentang peran gender, gitu. Apakah itu di tingkat sekolah, keluarga, dan pastinya kita ingin mempromosikan kesetaraan keadilan gender, gitu. Nah, di sini format acaranya adalah acara akan dimoderasi oleh teman-teman anak-anak remaja. Nanti mereka yang akan membawakan gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk acara hari ini, kita persilahkan dulu untuk Ibu Bonaria Haan, CEO Yayasan Care Peduli untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan untuk adik-adik di sini. Ibu Bona, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang adik-adik. Semuanya, waduh ini nggak bisa pakai video ya, adik-adik ya. Saya nggak bisa lihat muka. Siapa yang bisa lihat wajah-wajahnya yang cakep-cakep nih? Coba nyalain bentar videonya, boleh nggak? Udah bisa? Oh nggak bisa. Oke, jadi kita nggak lama-lama ya. Jadi pertama selamat siang dan terima kasih ya adik-adik habis sekolah ya tadi ya, menyempatkan waktu nih kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tadi seperti kata Kak Rai. Kita mau ngobrol tentang mendobrak bias gender. Coba adik-adik ada yang karena nggak kelihatan di di screen wajah-wajahnya, tapi ada yang ikutin kuis nggak kemarin yang dilakukan oleh Yayasan Care Peduli? Ada nggak adik-adik yang mengikuti kuis? Apa itu feminisme? Atau pernah ada yang ikut? Atau pakai suara aja? Suara aja. Coba di unmute. Ada ikut semua atau ada yang nggak ikut nih? Banyakan yang nggak ikut atau banyakan yang ikut? Enggak, Bu. Aduh, sayang sekali. Ada hadiahnya loh. Nah, kan ada pertanyaan di situ. Sudah pernah dengar kata gender nggak gitu ya? Jadi
kita bicara hari ini mendobrak bias gender harus ngerti dulu kan, apa tuh gender yang mau didobrak apanya gitu kan. Nah, semoga kan teman-teman ini udah, adik-adik ini udah pernah ikut pelatihan-pelatihan ya, di kelas di PACE atau di generasi hebat, dan udah dapat apa namanya informasi apa yang adik-adik sudah pelajari tentang gender. Apakah artinya kalau kita sudah mengerti gender itu, bagaimana itu merubah perilaku kita, sikap kita, pandangan kita, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, dan hubungan-hubungannya dengan sesama kita. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena kesetaraan itu sangat-sangat diperlukan agar tumbuh kembangnya adik-adik juga seimbang, adik-adik mempunyai respect, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, apa dia laki atau perempuan, apa dia mungkin mempunyai apa namanya kelemahan, mungkin ada juga teman-teman yang disabilitas, itu kita semua hargai karena kita memahami kesetaraan gender itu memberikan tempat bagi siapapun untuk setara dan mempunyai kesempatan yang sama, kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya di dalam kenyataan hidup sehari-hari kan selalu ada hal-hal yang tidak sama dengan yang kita pelajari ya. Masih ada bias-bias, kalau cewek tuh harus begini, kalau cowok tuh harus begini gitu ya. Dan bagaimana teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari menyikapi bias-bias tersebut, ya kan? Dan bagaimana pandangan adik-adik untuk mendobrak ini, karena banyak nih teman-teman yang ada di sini. Sekarang ada berapa orang nih? Ada 47 orang ya. Gimana teman-teman ini tunas muda yang mungkin sudah mengerti mengenai kesetaraan gender, bisa mendobrak bias-bias itu dan nularin teman-teman lain, orang-orang lain, supaya bisa punya pandangan yang tidak membeda-bedakan dan tidak mempunyai bias terhadap gender, apa itu laki, perempuan, atau bahkan ada yang mungkin ada yang juga mempunyai kerentanan ya, sehingga kita mempunyai respect dan memberikan kesempatan bersama untuk semua anggota. Nah, jadi moga-moga diskusi saling sharing ya. Jadi di sini nggak ada yang salah benar harusnya ya. Tetapi kita akan meluruskan tentunya kalau ada pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan promosi kesetaraan gender itu. Nah, mungkin saya tidak panjang-panjang, saya akan akhiri di sini. Selamat diskusi dan moga-moga adik-adik yang teman-temannya hari ini tidak ikut serta, ini ada ininya nggak, Ray? Ada recordingnya kan? Bu, nanti ada YouTube-nya. Kita record, nanti udah selesai akan dipublish di YouTube. Nanti teman-teman coba dipromosiin ke teman-temannya yang tidak ikutan hari ini untuk dengerin YouTube-nya, supaya juga sama-sama dapat ilmu ya dari hasil diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiskusi, salam sejahtera. Oke, terima kasih banyak Ibu Bona atas sambutannya. Oke, melanjutkan diskusi kita hari ini. Sebelumnya kita mau memperkenalkan nih moderator, 3 moderator yang akan membawa acara hari ini. Oke, pertama ada Sabila. Sabila, boleh nyalakan mikrofonnya. Halo semuanya. Halo Sabila. Oke, Sabila ini dari SMP Negeri 1 Katapang. Gitu. Selain itu akan ditemani oleh Ray Lauren. Ray Lauren. Halo semuanya. Ray ini dari SMA Negeri 1 Jakarta. Dan yang terakhir ada Tesalonika. Halo semuanya,
Aku Tessa dari SMA 52. Oke, Tessa dari SMA 52 Jakarta. Gitu. Jadi Sabila, Ray, dan Tessa akan membawakan acara diskusi hari ini. Gitu. Oke, kita mulai aja kali ya, adik-adik semuanya. Tempat dan waktu aku persilahkan Sabila, Ray, dan Tessa. Silakan. Hai kakak dan teman-teman semuanya, salam kenal dari saya Sabila. Saya saat ini bersekolah di SMP Negeri 1 Katapang, di kelas 7. Terima kasih karena telah hadir pada pertemuan Orang Muda Saling Berbagi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia dengan tema Orang Muda Mendobrak Bias Gender. Saya sedikit ingin memberikan sedikit pengantar tentang diskusi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada usia remaja adalah usia di mana kita sudah sering terlibat dalam pembicaraan dengan teman sebaya. Kadang mulai membahas tentang pelajaran sekolah, film, teman yang membuat kita senang atau kesal, curhat tentang guru, serta keseharian kita di rumah. Dan masih banyak yang lainnya lagi yang sering kita curhatin ke teman-teman dekat kita pada umumnya. Sering juga di dalam curhatan tersebut ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, baik kita sebagai perempuan atau laki-laki. Misalkan saya waktu itu pernah mendengar curhatan dari teman saya. Karena dia anak perempuan, jadi di dalam keluarganya itu yang disuruh cuci piring adalah dia. Kadang juga ada yang ngomong kalau misalkan dia bangun kesiangan, terus diomelin orang tua sambil bilang, kamu kan cewek, masa bangun kesiangan? Cewek gak boleh bangun kesiangan, jelek. Ataupun kalau misalkan kita teriak-teriak, pasti ditegur orang sambil bilang, cewek gak boleh teriak-teriak, jelek, gak sopan. Kadang saya mikir, kenapa banyak sekali aturan yang ditetapkan untuk anak perempuan, sedangkan untuk laki-laki seperti agak dilonggarkan, misalkan boleh main pulang malam, dan lain sebagainya. Saya juga mikir gitu, kenapa di setiap lingkungan pasti perempuan yang selalu direndahkan. Di sekolah juga sama. Saat ada tugas piket sekolah atau kebersihan di lingkungan sekolah, pasti yang disuruh nyapu ruangan adalah anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki diam dan tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Saya juga pernah dicurhatin oleh teman saya ya. Nah, jadi kan dia itu sering digangguin sama teman laki-laki di sekolah saya. Nah, pada saat digangguin itu dia lapor ke guru, tapi pengaduannya itu tidak dianggap serius oleh guru. Jadi saya seperti merasa terganggu gitu ya. Karena teman laki-laki saya itu sering nyebut nama teman perempuan saya dengan sebutan yang membuat dirinya tidak nyaman. Nah, tentunya cerita seperti ini masih banyak lagi dan berbeda. Baik teman yang mendengar atau mungkin mengalaminya sendiri. Baik teman perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, memang sangat tepat pengangkatan tema tahun ini yang mengangkat bahwa orang-orang muda atau remaja seperti kita memang harus sangat penting berubah kondisi yang jujur, gak nyaman bagi kita semuanya. Nah, di sini saya tidak sendiri loh, ada Kak Rai dan juga Kak Tessa. Kami bertiga akan memfasilitasi obrolan kita di siang ini. Karena kita di sini penting untuk bersuara dan juga membahas hal-hal penting untuk masa depan kita. Karena kedepannya akan banyak tantangan dan suatu hal yang mungkin rumit untuk kita hadapi. Maka dari itu, Kak Rai dan Kak Tessa, hal-hal apa saja yang sekiranya penting yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Rai dan Kak Tessa dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri, agar kita lebih akrab. Ya, halo semuanya. Aku Rai Lauren Kaligisnia dari SMA Negeri 1 Jakarta. Sekarang umur aku nih juga 16, bentar lagi umur aku 17. Terus kita ngobrolnya santai-santai aja. Kalau kita karena kita remaja nih, kita pakai gue lo atau gimana? Kita kayaknya pakai gue lo aja nggak sih biar kita makin kelihatan gaul, gitu kan? Nah, abis itu aku bukan sendirian loh, ada temen aku juga nih Kak Tessa. Silakan Kak Tessa perkenalannya. Ya, terima kasih Syabila dan Ray atas kesempatannya. Kenalin semuanya, aku Tessa Lonika. Aku dari SMA Negeri 52 Jakarta, di sini sebagai moderator sama dua teman aku yang sangat luar biasa ini. Aku umurnya 17, mau ke 18. Kayaknya emang aku di sini agak golokannya agak udah pengen, misalnya udah agak tua, tapi
kalau masalah remaja kita masih satu runtunan remaja yang kita masih satu golongan. Jadi betul kata Kak Ray tadi, kita ngomongin nanti santai-santai aja ya Kak Ray ya. Jadi ya semoga bahasan kita kali ini bisa jadi pelajaran yang sangat menarik buat teman-teman juga. Oke, kembalikan lagi kepada Syabila. Oke nih, kan Syabila tadi udah memberikan pengantaran yang keren ya. Bilang katanya kalau misalkan perempuan itu suka dibilang kayak kena diskriminasi sama laki-laki nih. Padahal bukan perempuan aja loh yang kena, laki-laki juga. Nih, pengalaman aku sendiri nih, aku kan laki-laki nih, tapi aku suka ngedance. Aku laki-laki tapi suka ngedance. Tapi kadang orang tuh suka ngeliat kayak, apaan sih lo laki-laki kok ngedance? Apaan sih lo laki-laki kok luwes banget? Itu gue perempuan aja nggak bisa ngedance. Tapi kok lo laki-laki luwes banget loh. Kayak apaan sih? Kayak gimana gitu? Kayak hobinya tuh hobi kita. Tapi yang orang tuh komentar-komentar aja kayak yang terkena kekerasan gender itu ternyata tuh bukan perempuan aja loh ternyata. Laki-laki juga ada yang terkena pelecehan, kekerasan berbasis gender atau apapun itu, kita tuh semua kena gitu, kayak perempuan kena, laki-laki kena. Jadi kayak susah gitu mau cari ke tempat yang aman, susah. Kadang juga kena aja gitu sama orang tua kan. Sama temen lah, sama guru atau sama siapapun pasti kena gitu. Walaupun kita laki-laki yang gimana atau perempuan, paling sering perempuan sih yang paling sering. Tapi sebelum gua ngelanjutin lagi, boleh dong nih ya kita open cam dulu. Apa udah pada open cam belum nih? Biar kita bisa saling kenal gitu. Santai-santai aja sama gue, santai. Kan pada ini panggil aku kakak atau itu gue lagi santai aja, santai. Pada open cam semua kan ya? Ayo nih, let me siapa? Ada Saipul, Rasya, Rizky, ayo open cam yuk, open cam 30 detik aja kok. Abis gitu kalian bisa off cam lagi. Kita saling mencurhat lah kalau bahasa gaulnya. Ayo open cam yuk. Kamila, Redmi siapa ini Redmi? Merek HP kali ah. Ayo ini Saipul, Rizky, Rasya, ayo open cam yuk, open cam. Iwan, Jene, Zahra, Bintang, Kusuma, Salom, kalau Sedolok, Irwan, Norsi, Irwan, Anggun, ayo open cam yuk. Nah, udah pada open cam kan, udah pada kenal nih, jadinya kita nggak canggung gitu loh, saling nanti pas cerita kalian ke kitanya tuh nggak saling canggung. Ini kalau misalkan kalian nggak open cam nanti kayak, ih takut aku nggak mau cerita kamu ini. Jadi ya open cam lah. Open cam yuk. Halo. Oke, aku lanjut lagi cerita aku. Karena udah pada open cam ya, boleh off cam ya. Cerita aku bukan kena karena dance aja sih, aku juga laki-laki bisa masak, kadang suka dikomentarin sama kayak ih laki-laki kok masak, cewek aja nggak bisa masak, lu kok bisa masak. Aduh, kadang suka bingung kadang kenapa orang-orang komentarin itu. Terus nih sekarang pembagian ini, kalau misalkan kalian kan kekerasan gender itu kan terdiri dari bully, diskriminasi, sama dan lain-lain lah ya. Nih kalau kalian dari pengalaman kalian kira-kira ada nggak sih yang pernah kena kayak aku atau Sabila yang alamin gitu, kayak kena bully orang atau kena diskriminasi orang, laki-laki atau perempuan sama aja sih, kena pasti dua-dua. Kira-kira kalian ada nggak sih yang pernah kena? Boleh, ada yang mau cerita 2 atau 3 orang boleh. Yang mau cerita nggak nih, atau mau main undi-undi aja gitu, kayak jeger tembak langsung cerita gitu. Atau jeger tembak cerita gitu. Ayo nih kalau misalkan ada yang mau cerita, undiannya nggak kepake. Kalau misalkan nggak ada yang cerita, nanti aku Tessa sama Sabila bakal undi-undi tembak jeger kena.
Kak, aku nggak bisa on mic ya? Aduh, kenapa kamu itu? Coba di restart dulu Zoom-nya atau diperbarui dulu. Ini aku on mic nih. Ayo jangan canggung dong, jangan canggung. Ayo nih, nggak ada yang mau cerita kah? Kita mau undi aja kah? Masing kan ini kan ada kita moderator ada 3 nih. Sama kan ini. Kenapa udah nggak bisa open chat? Apa open? Kita ada 3 masing-masing. Kalau mau undi bisa saling. Gimana? Mau Tessa mau undi atau gimana nih Tessa? Tessa, Sabila. Kayaknya kalau kita nungguin mereka kadang karena masih awal ya Kak Ray, kataku mendingan langsung aja tunjuk. Oke, mungkin tunjuk ya. Yang masalah-masalah on mic mungkin di setting dari hostnya atau gimana nih? Soalnya biasanya juga kadang suka gitu. Apa emang dari device mereka? Itu Melana angkat tangan gimana Melana? Melana Jahro Tushiva. Silahkan kalau mau on mic aja nggak apa-apa, on cam juga nggak apa-apa. On cam sama on mic. Halo teman-teman, ini Kak Reni. Coba diulangi lagi ya. Tadi mungkin ada kesalahan teknis. Coba lagi di open mic, dibuka lagi mikrofonnya. Kalau misalkan masih nggak bisa open, coba keluar terus masuk lagi gitu. Ini Melana. Ada mau coba Melana dan Rajes. Melana silahkan kalau mau nanya gimana. Ini udah ngasih emot angkat tangan nggak hilang-hilang. Halo Melana. Mana nih Melananya? Nggak on nih. Halo Melana. Halo Melana. Kalau Melana lama kita tunjuk aja kali ya. Kita kan di sini kan tunjuk-tunjukannya itu dikasih waktu 10 menitan apa 6 menit gitu. Jadi kita masing-masing nunjuk 1 atau 2 aja kali ya, Tessa, Sabila. Aku nunjuk Anggun Metas. Yuk, boleh Anggun Metas. Anggun Cesasmi kali ya. Anggun, halo Anggun. Anggun. Aduh, ya udah aku tunjuk yang open cam aja lah ya. Audrey. Halo Audrey. Halo Audrey. Halo. Ayo boleh yuk cerita yuk Audrey. Udah ditunjuk loh. Kenapa ketawa? Audrey ketawa. Ya udah ganti deh. Kita ke Kamila Askia. Ayo Kamila Askia, kira-kira kamu pernah nggak ada pengalaman dari teman kamu atau mungkin orang tua kamu itu kayak dibully atau didiskriminasi kayak kamu perempuan kok nggak bisa masak atau kamu perempuan kayak laki banget apa feminim dong gitu misalkan. Ayo boleh. Kayaknya mah enggak. Ya enggak pernah. Masa sih nggak pernah kayak dari orang tua kamu gitu, kayak pengalaman aja gitu. Kalau mau share mah nggak apa-apa. Enggak. Untungnya nggak pernah sih. Oh oke. Berarti kamu termasuk orang yang berarti legowo lah ya bahasanya. Kalau misalkan orang ada ngomongin kamu langsung udah bodo amat gitu nggak sih kamu orangnya. Tadi siapa itu yang Oke, Marcy, coba Marcy Audrey. Gimana Marcy Audrey, kalau kamu pernah ada pengalaman gak diskriminasi atau bully-bully gitu? Ayo nih, Marcy Audrey termasuk temen aku juga loh, temen satu SMA sama aku. Oke. Jadi kayak yang Ray bilang, aku dulu pas SMP itu pernah dibilang terlalu tomboy, terus mainnya ngikut-ngikut cowok, tapi selalu ditolak sama berbagai teman bilang, lo main lah sama cewek, kayak biar
gimana, jangan main sama kita bla 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 bla. Tapi kan kalau kita berteman itu pasti sesuai dengan kenyamanan kita sendiri kan ya. Tapi waktu SMP itu aku terbilang banyak problem gitu, jadi di cewek juga dimusuhin, cowok juga nggak diterima, jadi kayak kadang susah berteman untuk kayak kita yang untuk sulit untuk terbuka gitu. Terus juga aku dulu lebih banyak olahraga daripada ikut-ikut temen cewek kayak make up, demen make up gitu. Jadi kayak banyak yang bilang, kok lo kayak terlalu cowok banget gak sih, digituin sih. Tapi sekarang udah enggak, karena udah kayak lihat semua sama aja sekarang. Udah sih. Oke, makasih banget loh ceritanya, keren banget loh. Ternyata temen aku yang satu ini pernah punya pengalaman kayak gitu ya, nggak cuma aku doang. Oke, silakan Tessa, kalau kamu mau nunjuk siapa, silahkan. Tessa, Sabila, ayo siapa mau duluan nunjuk? Aku mungkin agak tertarik sama, mungkin sekarang lebih, tadi udah cowok belum sih? Belum tadi Belum pada ya? ini. Sekarang aku mau ke cowok berarti. Ini yang boleh deh yang on cam. Rajesh siapa? Rajesh, penyebutannya gimana tuh? Halo Rajesh. Halo Kak. Ya. Halo. Gimana nih? Kamu pernah dapet kayak semacam diskriminasi atau bahasa mudahnya olokan gitu? Olokan ya? Bisa jadi olokan tentang gender gitu. Kayak misal, kok cowok begini sih? Kok cowok begitu? Boleh cerita aja? Saya pernah Kak. Iya tuh gimana tuh? Namanya kalau boleh tahu ya? Saya sukanya di rumah aja, nggak pernah keluar ya Kak ya. Jadi waktu teman saya di SD, katanya, kenapa kamu nggak pernah main? Menikahi cewek wae di rumah wae, cina. Emangnya apa gitu? Saya nggak suka keluar rumah gitu. Oh iya, berarti masalahnya di karena cowok harus ini nih, kalau pandangan orang-orang kan cowok harus keluar rumah terus, harus main dan lain-lain, tapi kamu memilih untuk di rumah terus diolok-olok gitu ya sama teman-teman kamu. Iya. Iya. Terus, Apalagi atau mungkin kayak kamu ingin ngasih kayak semacam unek-unek kayak kan nggak apa-apa cowok begini gini gitu kayak. saya juga pernah dibully dulu Kak. Kenapa? Kalau kamu nggak mau sharing juga nggak apa-apa. Dulu pernah dibully saya tentang kayak apa gitu, nggak ditemenin gitu. Terus nggak pernah, jadi di kelas juga disalah-salahin terus gitu Kak dulu. Salah-salahinnya berarti tanpa alasan ini ya? Enggak ada alasannya juga, saya misalnya diam aja di kelas dulu mah. Oke. Udah. Terima kasih Kak. Makasih juga nih Rajes, dan mohon maaf kalau misal aku ngulik-ngulik masa-masa kelam kamu ya. Tadi kan itu sebenarnya nggak enak masa-masanya, tapi semoga di pembahasan kita nanti kita bisa tahu solusi-solusi untuk mengatasi itu gimana. Itu mau nunjuk orang lagi apa gimana Kare? Apa mau lanjut ke next question? Boleh, saya bilang kalau mau nunjuk satu lagi, habis itu kita ke question selanjutnya, yaitu Kak Tessa. Oke. Makasih ya Rajes. Makasih ya Rajes, semangat terus. Ya, Kak, tapi saya alhamdulillah saya sudah masuk ke SMP, punya sahabat yang namanya Sabila Ayu Askia. Jadi saya rada ke misalnya teh yang dari dulunya gimana jadi lebih baik gitu Kak. Syukurlah ya. Syukur Rajes, semangat terus loh. Semangat terus. Oke. Keren. Oh, mungkin Syabila bisa baca ini yang ngechat. Silakan Syabila. Belum on mic. Sabila belum on mic. Maaf.
Halo Kak, sebelumnya kenalin nama aku Salom dari SMP 8 kelas 9. Di sini aku mau sharing Kak. Aku punya pengalaman menjadi ketua kelas. Oh KM ya KM. Nah biasanya itu kan laki-laki ya Kak yang jadi pemimpin organisasi atau ketua kelas. Nah kadang-kadang teman-teman aku yang cowok bilang, Is lo gak tegas, lo jadi ketua kelas gak salah nih. Nanti gak tegas sama peraturan kelas. Terus posisi aku di situ aku cuma nunjukin lewat integrasi atau prinsip aku sebagai pemimpin organisasi dan ketua kelas gitu Kak. Sebenarnya masih banyak sih Kak. Contohnya banyak teman-teman cewek sama cowok sering bilang, Salam kok lo susah banget sih diajak keluar nongkrong teman-teman cewek lo. Yang lainnya biasa diajak nongkrong-nongkrong gitu. Kak maaf Kak, aku chat aja soalnya lagi di keluar nih. Oh, dia lagi di luar ya, jadi di chat gitu. Mungkin nggak bisa on kamera. Jadi kalau misalkan, ya sebenarnya juga kalau boleh cerita gitu ya. Saya juga sebenarnya ketua kelas gitu. Dan tadi Rajes juga sahabat saya ya, yang Rajes tunjuk. Sabila itu adalah saya ya. Nah kalau misalkan ada yang ngomong, ih kok lo cewek tapi jadi ketua kelas sih. Jadi sebenarnya itu tuh ke gender gitu ya. Jadi gender itu yang sudut pandang masyarakat yang bilang kalau laki-laki yang harus jadi pemimpin, terus perempuan jadi bawahan. Jadi kamu tinggal balas aja ke teman-teman kamu yang cewek atau cowok. Sebenarnya cewek juga boleh lo jadi pemimpin. Kalau misalkan cowok terus yang jadi pemimpin, pasti cowok juga akan cewek juga akan merasa tertekan gitu. Dan masih banyak ya yang untungnya gitu kalau cewek jadi pemimpin, kayak misalkan yang punya sifat keibuan itu cewek gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau cowok punya sifat kebapaan gitu ya, bapaan keibuan gitu. Jadi bisa lebih merasakan empati gitu ceweknya. Jadi ya mungkin menurut aku Shalom, kok Shalom sih, maaf. Mungkin menurut aku Kak Shalom bagus gitu jadi ketua kelas gitu. Dan tetap pertahankan gitu. Kalau Kak Shalom pengen jadi itu ya udah jadi itu aja Kak, ikutin kata hati Kakak, jangan dengerin teman-teman Kakak bilang apa. Saya, kamu itu gak boleh jadi ini, kamu itu harus jadi ini. Udah dengerin kata hati Kakak aja. Dan semoga itu yang menjadi terbaik buat Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya mungkin udah cukup ya Kak untuk sharing pertanyaan tadi, karena kita masih ada banyak pertanyaan. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau berpartisipasi di awal-awal ini. Semoga teman-teman tetap konsisten dan makin banyak nanti yang jawab. Langsung aja nih aku mau nanya, ada gak sih praktek-praktek atau kayak semacam bahasa muda itu perlakuan kayak tadi juga diskriminatif, tapi ini terhadap satu kelompok doang. Kayak contoh terhadap perempuan doang gitu, kayak misal kayak tadi juga kalian bisa cerita-cerita lagi kalau misalnya ada yang belum kebagian, mungkin ada gak kayak misal gini deh, kalau masalah gender apalagi perempuan ya, di sini aku ngomong perempuan karena aku perempuan, jadi aku juga dari aku dulu nih pengalaman bahwa contoh gini, aku misal mau kuliah nih, ngambil jurusannya kan rata-rata pasti kalau cewek kedokteran, terus psikologi, terus sastra, dan lain-lain yang memang pandangan orang tuh nggak berat-berat kerjanya. Semisal aku mau ngambil teknik industri, berarti kan itu, wah cowok-cowok semua nih kayaknya nih. Nah, pasti ada dong dari murid-murid, bahkan dari guru juga bisa untuk kayak bilang nggak dianjurkan gitu. Jadi sebenarnya itu secara nggak langsung bukan mematahkan tapi menghalangi kita untuk meraih mimpi ya, karena profesi itu nggak ada gender ya nggak sih teman-teman. Pasti percaya bahwa kayak guru bisa cewek cowok, bahkan dokter bisa cewek cowok gitu, model yang rata-rata cewek bisa ada cowok juga. Jadi contohnya kayak gitu, aku pernah dapetin kayak masukan-masukan, kayaknya lu nggak boleh deh masuk teknik karena lu kayak nggak bisa, karena pasti dia ngeremehin kan, lu nggak bisa karena lu cewek, karena lu manja, bla 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 gitu. Jadi teman-teman ada yang perlakuan begitu kalau lagi SMP juga kayak kalian, atau di sini ada yang SMK mungkin, SMK kan ada langsung jurusannya tuh ya. Aku mau tahu dong, kalian pernah nggak sih diremehin atau diskriminasi juga, tapi kayak based on gender gitu, berdasarkan gender. Ini gimana nih Kak Ray, mau kita tunggu apa kita menunjuk? Tunggu sebentar aja kali ya Kak. Nanti kita tunjuk lagi kayak 1 cowok 2 cewek lagi. Kalau misalkan nggak ada yang ini.
sekarang kita kasih waktu buat teman-teman untuk mengancungkan tangannya, boleh, atau right hand. Ayo yang Kita tunggu ya. mau, jangan malu-malu lah. Karena nanti itu pasti bakal ada kayak gini lagi kalian. Apalagi kalian tuh masih tetap ada yang SMP kan ya. Iya. Kalian tuh masih pasti banyak lah. Ayo yuk. Ini teman-teman. Gak apa-apa, kita santai aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kok. Iya, nggak ada yang salah maksudnya. Nggak ada yang benar. Ini Ngomong teman-teman. aja jangan takut, kita gak gigit kok, kita gak gigit. Ngomong aja jangan takut, kita gak gigit kok. Iya. Jadi kan ini tuh diskusi gitu ya. Jadi semua partisipan atau peserta itu boleh ngomong kok. Jadi jangan takut buat, oh aku bukan yang pembawa acaranya nih, aku nggak mau ngomong, aku takut dibilang, ih kok itu lebay sih ngomong gini-gini, nggak usah takut ya. Mungkin semua orang punya cerita yang berbeda gitu ya. Tadi kalau salah Melana udah open mic deh. Ya, seru kalau kalau kita panggil. Karena tadi dia udah open mic, aku liatin. Aku pencet apa gimana. Silahkan Melana, boleh nggak sharing? Ayo Melana. Apa ya Kak, soalnya kan aku orangnya nggak terlalu, dari dulu juga emang belum terlalu sosial, baru sekarang berani buat sosial ke ya masyarakat atau lingkungan. Yang aku ingat sih waktu SD, kan aku emang punya niat dari SD pengen nyobain jadi OSIS. Terus temen SD sih ngomong, apa jadi OSIS gak enak tahu. Jadi seolah-olah dia itu kayak meremehkan OSIS gitu. Padahal terus dia ngomong cuma masuk OSIS juga nggak akan cuma, emang sakit hati banget gitu ya diomongin kayak gitu. Terus pas kelas 7 asalnya emang nggak terlalu niat gitu buat masuk OSIS, cuman kayak sama kakak OSIS tuh ditawarin gitu ke katanya cobain dulu ya di tes OSIS dulu acara, kalau misalnya diterima kalau nggak juga nggak apa-apa. Melana itu nyobain tes OSIS yang itu pendaftaran OSIS, ternyata diterima, alhamdulillah. Dan ternyata dari puluhan siswa SMP 1 Pasi Jambu yang kelas 7 angkatan Melana, cuman Melana aja yang aktif kelas 7-nya. Jadi waktu itu juga alhamdulillah masih Melana disahkan buat dicalonin buat ketua OSIS. Nah, dari situ juga Melana belajar, berarti omongan teman-teman juga enggak benar. Iya, matanya. Saya bilang kalau lagi ada gangguan boleh di-unmute. Oke, lanjut Melana. Kalau misalnya jadi kayak Melana itu kayak ngerasanya berarti kita itu gak boleh ngedengerin omongan-omongan orang lain yang emang negatif gitu. Kalau emang gak suka ya udah, sama Melana itu kalau sekarang gak terlalu didengerin, jadi diabaikan aja gitu aja sih Kak. Kasih. Oke. Terima kasih Melana. Jujur kamu keren. Keren banget. Ya? Keren banget sih. Udah berani untuk percaya diri lah, bisa ngebuktiin ke teman kamu tuh bisa lebih baik daripada mereka. Kita butuh nih orang-orang yang kayak gini, muda-mudi yang gini, karena mereka bisa mendobrak ya, sesuai dengan tema kita mereka bisa mendobrak perspektif yang sebenarnya nggak boleh dikembangin di masyarakat gitu. Nggak boleh ada yang namanya diskriminasi terhadap satu kelompok doang, terhadap perempuan doang, terhadap cowok doang gitu. Terima kasih sekali lagi Melana, jujur keren banget. Semangat untuk berorganisasinya. Mungkin tadi kamu kan ada yang nanya di komen, boleh dijawab? Oke. Iya Viola, kamu bisa cerita tentang keseharian kamu, tapi yang memang kayak berhubungan dengan perilaku-perilaku yang diskriminatif pada perempuan atau pada cowok doang. Ada lagi? Atau ada yang mau nunjuk dari Sabila atau Ray? Aku nih mau nunjuk nih yang kayaknya menarik banget nih perhatian aku. Yo, yang name-nya YCP. Boleh ada cerita apa nih YCP, kayaknya mukanya tegang banget gitu. Ayo YCP yang Iya Kak, itu pertanyaannya belum semua ngerti, baru-baru kali ini mengikuti PES-nya.
Suaranya agak digedein sedikit, boleh. Jadi Teman-teman yang lain bisa unmute dulu ya, Ya, dimatikan bisa. dulu mikrofonnya. jadi apakah pertanyaannya? Kamu pernah kena diskriminasi nggak sama teman kamu gitu, kayak kamu diremehin, kayak kamu cowok misalkan kamu mau apa, kayak aku ngedance terus diremehin lah sama orang gitu. Kamu pernah nggak pernah kayak gitu? Itu loh. Karena Kak, kan aku itu suka bola gitu ya. Jadi gimana kata teman-teman, udah jangan main bola terus nanti. Ya kata aku, gak apa-apa, aku pengen terus main bola. Nah langsung ini apa? Nanti item katanya, gak apa-apa lah item juga. Aku mah suka bola tuh. Nah langsung kenapa sih? Nah, langsung kan dari SD pada beda sekolah. Terus pas ketemu, ih kenapa badannya kecil, nggak numbuh-numbuh. Ya kata aku, nggak apa-apa, aku nurun sama mama, ya sama ayah. Jadi diremehin lah. Oke, makasih. Kan, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Ini namanya soalnya gitu aja. Nama aku Muhammad Sandy Juliano. Jepang, apa, Andi ya? Muhammad Sandy Juliano. Oh, Sandy. Oke, Sandy, cerita kamu keren banget. Kamu kalau misalkan diremehin sama orang-orang atau teman-teman kamu kayak begitu, kalau saran aku ya, kamu udah nggak usah dengerin sih, kayak mereka ngomong kamu ya udah sih, gue kan suka bola, hobi gue main bola, ya udah gue main aja. Kalau mereka tuh karena ngomenin kamu itu karena mereka iri sama kamu mungkin aja kamu lebih jago main bolanya daripada mereka, jadinya kamu tuh dibikin jatuh gitu mentalnya, sampai diskriminasinya sampai bawa-bawa fisik begitu kan. Baik. Ya. Jadi kayak kamu tuh keren, jalanin aja terus hobi kamu terus, oke? Ya. Oke. Terima kasih Sandy, ceritanya keren banget. Semangat terus ya. Iya Kak. Ini mungkin kita bisa bacain ya cerita-cerita yang ada di komen. Boleh Sabila? Boleh. Tapi kayak ada yang belum selesai deh. Apa kita tunggu dulu? Sabila mikrofon. Oke, Kak Viola boleh dilanjutin dulu ceritanya. Kita tunggu dulu sebentar. Kak Viola mungkin bisa di open mic ya. Bapak selagi kita nunggu teman-teman yang di chat, mungkin kayak kita mengasih tahu ya teman-teman bahwa kita tuh di sini benar-benar sharing dan menghargai privasi masing-masing. Jadi kita berharap dari cerita-cerita tadi bisa jadi pelajaran juga nih buat kita dan motivasi ya teman-teman, karena jangan jadiin kayak ternyata dia pernah gini-gini, kenapa dia nggak malu, nggak boleh gitu, karena kita sebagai remaja yang udah tahu nih, kita udah ikutin diskusi ini gitu kan. Jadi kita harus benar-benar nangkap poinnya. Mungkin untuk cerita terakhir itu aja apa gimana ya? Soalnya mungkin kita masih banyak pertanyaan nih. Apa kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya, Sabila? Sambil nunggu langsung ke pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Kenapa, kalau aku mau nanya gitu ya, kenapa menurut kita kayak praktek-praktek bullying, terus tuh pelecehan seksual itu masih sering terjadi, terus kita juga sering dengar gitu di kalangan seusia kita juga masih sering terjadi praktik-praktik seperti itu. Dan di sekolah juga sering ada gitu. Nah, itu tuh kenapa ya? Boleh dikasih tahu alasannya kah? Kayak gini deh, contoh mungkin buat gambaran aja nih ya. Aku mau ngajak diskusi kalian juga nih, karena supaya kita nggak terlalu banyak cerita-cerita. Jadi kalian tahu nggak sih kasus yang pemerkosaan santri
di Bandung itu kayaknya agak ini ya, maksudnya dia trending topik mulu bahkan sampai sekarang gitu, karena kita menunggu hasil penghukuman si pelakunya itu. Kalian tahu bahwa pelakunya adalah orang terdekat ya, karena kan itu gurunya orang terdekat gitu. Dan itu benar-benar bisa terjadi, dan apalagi korbannya, mohon maaf, mereka sudah melahirkan di usia yang sangat dini sekali, yang resikonya itu tinggi banget. Kalau kalian tahu, risiko kehamilan dini itu tinggi banget. Jadi itu sebagai contoh bahwa gak mandang bulu. Kasus itu benar-benar kayak bisa guru sendiri, bisa keluarga sendiri, bahkan bisa teman terdekat sendiri. Kalian pasti tahu yang namanya dating violence, atau kayak kalau pacaran kalian pasti suka kayak mereka tuh alibinya tuh ya, kalau misalnya mereka udah mau melecehkan seksual gitu, pasti kayak dengan alibi, ya kan kita udah deket, ya kan aku sama kamu udah deket, masa kamu nggak mau sih sama aku gini-gini. Dan itu benar-benar nggak boleh ya teman-teman. Mau apapun alasannya, kita harus benar-benar jaga diri, karena yang rugi pasti kita, ya kan? Pasti yang rugi tuh benar-benar ya nggak mungkin deh kalau pelaku itu gimana ya, mereka, aku nggak ngerti juga, karena kalau ngomongin pelaku kita nggak ngomongin di sisi pelaku, karena kita pasti ngomongin di sisi korbannya juga. Ya, Kak. Nah, ini teman-teman. Mungkin lanjut ke apakah menurut teman-teman menurut teman-teman tuh instansi atau udah manakah sekolah atau lingkungan sekitar kita akan adanya awareness tentang begitu? Apalagi kan bahkan di sekolah ya, palingan di sekolah atau di sekitar kita gitu. Apakah menurut teman-teman apakah udah aman, apa masih belum nih Kak gitu? Kalau masih belum, mungkin kalian bisa sharing gitu alasannya. Atau mungkin kalian kasih reaction nih, belum gitu, pakai tanda thumbs down. Kalau udah aman pakai tanda thumbs up. Oh, menurut Erika udah aman, oke. Mungkin menurut perspektif Erika itu dia udah aman ya, maksudnya syukurlah dari lingkungan Erika sendiri itu mendukung untuk suara aku ada nggak ya? Ada kok, ada. Ada Kak, ada. Ada, aman Kak, aman. Ini dari MTSN. Itu Saskia kenapa tuh? Coba. Kok sekolahnya kenapa belum aman gitu? Ayo. Sekolah boleh atau lingkungan sekitar. Mungkin boleh sharing sedikit ya. Sharing. Dengeran nggak? Oke. Bukan sih Kak, tapi di luarnya. Masih di lingkungan gitu. Oh, di lingkungan sekolah lah ya, kayak apa tuh yang tukang misalkan tempat jualan gitu kan, tempat yang kayak jajanan-jajanan gitu. Oh, oke. Ada pengalaman gitu. Boleh. Kalau boleh di-share. Oh, kalau mau di-share boleh, kalau mau dipendam juga nggak apa-apa kok. Ada pengalaman gitu pas pulang sekolah. Kan aku pulang sekolah naik angkot. Iya, aku pulang sekolah naik angkot. Dan di situ aku lagi jalan sama teman aku. Ada kakek-kakek gitu. Dia lewat terus megang ini aku yang enggak seharusnya begini. Itu aku kaget, tapi mau teriak juga, itu lagi tempatnya sepi. First of all, Saskia, aku minta maaf karena kamu jadi harus sharing ini. Gak apa-apa, ini juga buat jadi pelajaran aja sih. Dan juga semoga jangan sampai kena. Ya, makasih banget ya Zaskia udah cerita dan jadi pengalaman yang sangat berharga, maksudnya cerita yang berharga. Jujur sebagai perempuan aku merasakan aku bisa empati untuk rasanya nggak enak itu gimana, mau ngapain juga kita juga bingung ya Zaskia, karena ya gitu, karena lingkungan kita tuh kadang kita ngelihat mereka nggak mendukung sama sekali nih, jadi kita harus kadang suka survive sendiri gitu. Makanya saran aku sih mungkin kayak selain kita berdamai dengan diri sendiri, kayak kita harus juga berani untuk kayak menegur bahwa perbuatannya itu salah, walaupun susah. Aku
Jadi ya ngomongin ini aja ya, misalnya realita negur orang itu susah, apalagi dia lebih besar daripada kita. Aduh, takut banget gitu. Bahkan kayak beda 2 tahun itu kadang suka, aduh gue takut nih, takutnya gue malah makin di ngapain gitu kan. Tapi mungkin ya kita bisa nyari pertolongan sekitar dan lain-lain gitu loh. Dan Zaskia jujur kamu keren banget karena kamu udah bisa survive dari pengalaman masa kelam kamu itu. Semoga kamu bisa cerita juga lagi ya. Pertama kalinya saya cerita juga sih Kak ke orang. Ya. Kamu keren sih. Kamu keren Aku banget. yang sebagai laki-laki aja langsung kayak, aduh, emang masih banyak sih emang predator kayak gitu. Apalagi yang incarannya tuh bukan yang kaum yang atas aja gitu, yang atas 18 tahun. Kebanyakan tuh yang kasus yang di anak-anak itu emang naik banget sih, apalagi di 2021 kan kemarin, 2020 tuh yang pas masih zaman itu. Emang sih, kamu keren saat itu. Terima kasih Zaskia atas sharingnya. Jujur aku gak enak jadinya nih. Oke, terima kasih Zaskia. Zaskia itu keren banget karena mentalnya kuat banget gitu ya, mampu menceritakan gitu, dan dia tuh kayak udah gak ngeliat masa lalunya lagi, kayak aku tuh kuat, I'm strong gitu. Jadi kayak aku pernah diginiin tapi ya gak apa-apa lah, itu masa lalu. Jadi dia kembali gitu, gak terpuruk dalam keadaan masa lalu gitu. Keren sih. Mungkin lanjut ke Syabila sama Kak Rey bisa berbagi pengalaman nih dalam terlibat sebagai generasi hebat ya, karena kan kita kan dari generasi ini hebat. Ada satu yang nanya. Ya. Nah, sekolah SD aku dulu nggak aman sekali, jadi saya dulu kelas 4 disuruh buka celana sama teman satu kelas, kalau nggak nanti saya dipukulin. Aduh, Rajes, serem banget sih. Kalau misalkan kayak gitu, kamu sih, ini sih apa, SD-nya ini banget sih. Kalau aku dulu SD, kalau pengalaman aku ya, dulu aku SD nggak pernah sih kayak gitu, tapi kalau kamu, itu emang mungkin teman kamunya aja ya yang mungkin aneh. Jujur itu teman kamu aneh. Jujur teman kamu aneh. Kayak suruh buka celana itu kayak yang pengalaman yang ini ya. Apa tuh yang di stasiun TV itu yang inget nggak, tahu nggak sih Resa? Yang apa, karyawannya disuruh buka itu, disuruh liatin kemaluannya. Kadang ada aja gitu ya orang yang itu, terus dipalak ya. Kalau palak memang zaman sih itu kan, kalau palak. Kalau yang suruh sampai buka celana dan kelas 4 SD itu mungkin temen kamu emang aneh. Dari situ sih. Tapi jadiin pelajaran aja sih kalau kata aku. Kayak yang penting kan kamu kan, walaupun kamu waktu itu kamu takut kan ya, aku juga pernah kalau ada di posisi kayak takut gitu sama seseorang, tapi kayak jadiin pelajaran aja ke kita, walaupun kitanya udah pernah ngikutin mereka, tapi kayak jadiin batu loncatan aja, kayak aku bisa lebih baik lagi. Dan yang mereka yang pernah nyuruh-nyuruh kamu kayak gitu pasti minuman arak, maaf Kak, aduh, itu teman kamu emang udah mungkin emang pergaulannya udah ini banget sih, kayak udah, pokoknya kamu semangat aja, kamu keren bisa share itu di sini. Dan juga kalau misalkan aku sih bilang kamu keren, itu teman kamu yang itu pasti bakal ada karmanya sih, udah gitu. Iya Kak. Hampir satu kelas Kak, in between Kak. Satu kelas ya. Itu jadi apa ya? Kalau untuk pelaku mungkin itu hukumannya mungkin nanti ya, maksudnya iya nanti bakal tahu ya nanti. Ya nggak, karena kan yang di itu urusan yang di atas lah, walaupun kita juga cuma bisa memaafkan walaupun kita yang kena atau gimana. Mungkin Kak Rey, karena kita waktu terbatas, teman-teman maaf banget. Oke. Di sini banyak excited nih. Iya, tapi mulai mungkin excited banget. Oke. Mungkin bisa berbagi pengalaman sebagai generasi hebat, ngasih solusi dan lain-lain, boleh untuk teman-teman yang mungkin lagi berada di masa-masa Oke. Mau berpendapat boleh Kak? Arai dulu aja. Oke. Izin berpendapat boleh? Oh iya. Ini siapa? Boleh sebut.
Dita. Oh, Dita ya, kenapa? Izin berpendapat ya Kak, menurut Dita pribadi, kurangnya kesadaran dari orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kayak pelajaran seksual atau semacam itu gitu. Jadi banyak anak-anak yang belum mengetahui akan pelajaran-pelajaran yang emang mungkin dianggap belum cukup untuk umurnya atau mungkin dianggapnya simpel, tapi itu mungkin di kehidupan pribadi kita atau di lingkungan pribadi kita mungkin untuk sekarang itu bakal jadi masalah yang besar ketika kita tidak diajarkan gitu. Ada juga banyak orang yang terlalu percaya akan seseorang. Jadi sehingga dia merasa bahwa oh iya saya percaya bahwa ini orang bakal benar sama saya gitu. Terus juga kayak menurut Dita pribadi sih kurangnya keberanian di dalam diri seseorang yang kayak misalnya diancam gitu, terus dia tuh merasa kayak aduh takut, aduh gini, padahal di dalam negeri ini juga ada hukum-hukum yang bisa kita ajukan gitu. Jangan takut akan semua hal yang kayak gitu menurut kita pribadi. Ada good ya. Untuk teman-teman semuanya ya, kita udah maju ke era teknologi juga, terus di era ini juga udah banyak perkembangan yang maju, udah banyak perbedaan dari yang dulu-dulu, dari zaman-zaman dulu ya kita harus pintar-pintar untuk mencari pelajaran, mencari pengembangan zaman yang ada dulu gitu. Dita, karena jujur aku sampai speechless karena banget. Sampai Dita keren. Kamu tuh useful dan meaningful banget, jujur Dita, kamu keren. Terima kasih Bapak. Iya. Izin share aja sih sebenarnya. Apa yang diomongan Dita itu bener banget, 100% karena orang tua itu kan penting ya, karena kan dia kan jadi lingkup internal kita gitu, keluarga. Jadi nggak ada salahnya kita cerita atau memberitahu orang tua atau kayak semacam edukasi lah, saling mengedukasi aja Dita ya poinnya. Karena edukasi itu penting banget. Ya, karena Dita jujur juga Dita adalah korban bully sebenarnya. Dan ya yang Dita dapat kalau misalnya semakin kita menurut sama seorang orang itu, semakin kita direndahin. Kalau misalnya kita mengungkapkan bahwa kita berani, kita punya kemampuan yang lebih dari dia, itu kita semakin sini dia akan takut dan makin menghargai kita. Menurut kita seperti itu. Semangat Dita, aduh kamu keren banget nih. Terima kasih Kak. Dita keren. Maaf ini yang mengganggu. Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Dita, keren kamu. Keren banget ini. Anak-anak zaman sekarang keren-keren ya, maksudnya mereka bisa survive sendiri, mereka kayak bisa kalah sendiri kita. Mereka bisa pokoknya keren deh. Semangat ya Dita, semoga kamu bisa teman kamu juga. Kak. Ya semangat. Mungkin langsung ke Kak Ray dan Sabila. Baik Kak Ray, boleh nyeritain pengalaman yang mungkin bisa dibagiin gitu pas mengikuti generasi hebat. Kalau pengalaman yang aku dapat selama di generasi hebat sih ini ya, kayak aku tuh bisa lebih berani menghargai diri aku lah, kayak bisa lebih percaya diri gitu kan. Di generasi hebat itu kan salah satu Zoom pertama aku yang berani ngomong lah. Kalau soalnya kan aku kan orangnya tuh yang langsung aja gitu, presentasi langsung itu. Kalau misalkan di Zoom pertama yang aku ngomongin itu di Zoom generasi hebat, dan aku diajarin juga sama Kak Dewi yang di situ salah satu bagian dari generasi hebat. Katanya kalau misalkan kamu pernah diskriminasi atau kayak dibully atau gimana, kata Kak Dewi, cukup jalanin aja lah. Bapak nggak usah dengerin mereka ngomong apa, just be yourself gitu kalau kata Kak Dewi kemarin. Terus aku juga diajarin biar bisa lebih lebih percaya diri aja gitu. Udah sih itu aja. Boleh Sabila kalau selama di Pace gimana? Kalau aku pengalaman di Pace gitu yang berharga untuk aku tuh kayak, jadi kan waktu itu kayak aku tuh gimana ya ngomongnya, gak terlalu bisa ngontrol emosi aku, jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih gitu. Terus di Pace itu kayak kita tuh diajarin buat sering ngontrol emosi, terus mikirin jalan terbaik kita tuh harus meluapkan. Misalnya kita mau marah, tapi
teman kita tuh lagi sedih, masa kita harus marah gitu. Terus kalau misalkan kita bahagia, ada teman kita yang sedih, terus kita mikir 2 kali lagi kayak kelihatan biasa aja gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ngeluapin emosi kita juga, tapi ya harus melihat kayak situasi atau kondisinya gitu. Lalu juga di pasca aku diajarin tentang gender juga nih ya. Jadi kita itu disuruh untuk bukan gampang sih, kayak harus memilih-milih teman. Terus tuh kayak kita tuh diajarin buat terbuka sama orang tua. Kata Kak Dita juga kan tadi kayak sering anak-anak kecil itu kan belum diajarin tentang hal-hal yang belum cukup umur gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita terbuka, jadi kita bisa cerita ke mama atau papa kita kayak, mah tadi aku ada ketemu orang misalkan kakek-kakek gitu. Nah, terus tuh dia tuh kayak gini gitu. Jadi kan meskipun kita belum tahu apakah itu benar atau salah, tapi kalau misalkan kita udah cerita ke orang tua itu kayak baik aja gitu, kayak orang tuanya tahu, oh kamu habis korban ini bisa lapor pihak yang berwenang kayak gitu. Udah sih. Terima kasih. Oke, Tes. Oke, boleh Tessa. Iya, mungkin terima kasih juga udah nge-share pengalamannya. Mungkin teman-teman ada yang mau share pengalaman lagi? Kayak pengalaman kalian di organisasi, kan kalau aku sama Sabila kan generasi hebat, sama Pak C kan itu salah satu organisasi. Kalau kalian kira-kira ada nggak sih pengalaman kalian itu kayak pengalaman dapat apa gitu dari diajarin apa gitu tentang gender atau diedukasi apa gitu, kayak di OSIS atau di eskul gitu. Ayo boleh yuk 1 orang atau 2 orang, di chat juga nggak apa-apa kok, nanti kita baca. Mungkin kayak lebih ada teman yang tahu gitu Kak tentang kalau misalnya kita gak boleh ini itu, terus dikasih tahu ke teman yang lain. Misalkan aku punya teman namanya tuh misalkan ya namanya itu Raisa. Nah terus Raisa tuh ngasih tahu ke aku kalau kita tuh gak boleh terlalu jauh pergaulannya sama laki-laki gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu sama teman-teman kita itu kayak gini gitu loh. Di depan aja. Gak usah gugup, nggak apa-apa tahu, karena di sini kita bebas kalau ya. misalkan iya bebas, kalau misalkan gugup buat on mic boleh ketik aja, nanti kita baca kok. Iya, Dan untuk cerita yang tadi mungkin bisa nanti kita baca pas akhir-akhir kalau misalkan waktunya masih sempet ya. Kanza abis Umar Deni. Oke, Kanza sama Melana. Kanza dulu, oke. Boleh si Kanza open. Maaf ya, aku nggak ituin kameranya. Ya nggak apa-apa. Malu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini ceritanya nggak masuk tentang gender, tapi masuk tentang pembulian gitu. Nah, jadi dulu waktu SD gitu, aku kayak pernah disuruh. Tahu nggak sih kalau dulu tuh kita sering disuruh-suruh gitu loh sama rajanya kelas. Ngerti nggak sih? Oh iya, paham. Ya, jadi kan kayak disuruh-suruh buat beli makanan lah, minuman gitu. Nah, dulu itu aku pernah disuruh buat ngebully orang lain. Nah, kebetulan orang lain itu sahabat aku gitu. Orang tuanya juga dekat sama orang tua aku sama orang tua dia itu dekat. Nah, aduh aku gemeteran. Gak apa-apa, gak usah takut, gak usah nervous. Cerita aja. Tapi kalau misalnya kamu emang nggak kuat, ya nggak apa-apa lah. Kita nggak maksa kok. Jadi dia tuh waktu kelas 2, kan aku disuruh bully gitu. Nah, aku nggak bully temen aku ini. Kayak ngemarahin dengan hal sepele gitu. Nah, karena dulu kan kita masih ngadu-ngadu gitu ya ke orang tua. Nah, karena dulu aku dititipin sama ayahnya, jadi aku minta dijemput sama ayahnya, nitip gitu, diantarkan pulang. Nah, waktu diantarkan pulang kan seirannya tuh pakai nama samaran aja ya, Kak. Ya, si A-nya ini tuh bilang ke ayahnya gini. Kalau misalnya aku ngebully dia. Terus ayahnya juga nasihatin ke aku gitu. Terus kalau udah dinasihatin ya aku terima aja gitu. Ya aku juga merasa aku salah.
Ya begitulah Kak, ceritanya sebenarnya masih ada kelanjutannya lagi, cuman aku nggak mau Oh, nggak, cerita. kita udah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih Kak. Ya, Oke, makasih juga atas makasih. kisahnya. Mohon maaf juga nih, kita jadi ulang-ulang masa-masa kelam ya. Sayang Ingat sedih lagi buat gitu. kamu. Tapi semoga itu jadi batu lonjakan kamu untuk apa ya? Lebih Untuk baik belajar, lagi. untuk belajar dari pengalaman itu. Makasih ya Kanza. Oke. Ya maaf Kak kalau Semangat, misalnya nggak Kanza. nyambung sama itu. Gak apa-apa. Yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Itu oke kok. Ya, Ini makasih. makan, Oke. makan kita nggak enak soalnya kamu sampai gemeteran gitu loh. Nggak, kita emang selalu Apa itu? kita, tapi kamu udah keren kok. Cukup jadiin pelajaran aja buat kamu, biar kamu bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi kamu kan bisa tahu kalau misalkan kamu yang dulu itu salah, kamu bisa jadi lebih yang berbeda lah dari kamu yang dulu. Mungkin selanjutnya Kiki Muhammad siapa nih? Kiki Muhammad Novel Nugroho, ayo. Ya nggak apa-apa, ini Zoom usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Novel Nugroho dari SMP Negeri 1 Ciwidey. Ini saya akan menceritakan tentang orang yang meremehkan saya gitu dalam organisasi. Nah, jadi dulu sebelum saya kepilih menjadi 8 inti di organisasi, saya tuh dulu pernah kayak diremehin gini. Jadi kan ada sekian orang yang terpilih untuk mencalonkan kandidat sebagai ketua OSIS. Nah, yang bakalan kepilih itu 8 orang dan alhamdulillah saya terpilih ke 8 inti tersebut. Tapi pas saya udah kepilih jadi 8 inti tersebut, banyak orang yang ngomong kayak, si Kiki mah nanti juga gak bakalan bener gitu, gak bakalan kayak kumpul-kumpul, kalau misalnya ada apa-apa pasti langsung kayak cuek gitu. Soalnya dia orangnya gitu gak kayak orang tuh ngelihat pandangan buruk saya gitu, nggak melihat sisi baik saya. Nah terus waktu pemilihan ketua OSIS, emang saya nggak kepilih jadi ketua OSIS, cuman ya masih aja tetap diremehin ya. Banyak orang yang kayak ngerendahin saya, remehin saya kalau saya nggak bakalan bisa menjadi 8 inti. Yang kayak pandangannya tuh kamu nggak, walaupun kamu udah masuk 8 terus kamu nggak kepilih jadi ketua OSIS-nya, mereka tuh masih mikir, lo jadi anggota yang inti OSIS-nya pasti kerjanya bakal nggak bener lah, karena mereka tuh udah ngeliat dari sisi buruknya kamu gitu. Oke. Kayak lebih dipandang sebelah mata gitu ya Kak? Iya, pandang sebelah mata. Padahal kamu kerjanya udah bagus, bener, mungkin orang nyari kesalahan kamu, nyari terus kesalahan kamu. Ya Kak, makasih. Oke, Kiki. Kalau saran aku sih jalanin aja sih. Kalau kamu itu, mereka tuh sama ya kayak tadi aku bilang ke Sandy, mereka tuh iri tahu sama kamu. Mereka nggak bisa jadi kayak kamu yang menjadi 8 anggota inti walaupun kamu nggak jadi ketua OSIS-nya secara langsung, tapi kamu udah keren loh bisa nyampe ke 8 anggota inti. Ini pengalaman. Jujur nih aku waktu itu juga sempet nyalonin ke anggota OSIS, tapi aku kayak nggak kuat gitu loh sama tugas-tugas OSIS. Kalau aku ngeliat kamu kayak keren banget, kamu sanggup ngelewatin yang tugas OSIS itu pasti banyak. Terus juga dari pandangan sebelah mata orang-orang juga itu kamu, terus juga kamu kan masih jadi anggota inti lah ya intinya. Pokoknya kamu keren lah. Kasih Kak. Makasih Kiki. Halo Re. Oke. Iya Kak. Re. Izin sebentar Kak Nana ini. Adik-adik semuanya, ya nanti kalau ada cerita yang nggak nyaman untuk menceritakan, nggak usah, nggak apa-apa ya. Gitu, senyamannya aja, karena sebenarnya kan tujuannya kita berbagi aja gitu ya. Tapi ketika itu membuat kalian jadi sedih atau teringat lagi, nggak apa-apa, nggak usah ya, nggak usah ya. Oke, lanjut Re, makasih. Oke. Terima kasih Kak Nana. Ini tadi kenapa banyak yang angkat tangan terus langsung tiba-tiba dihilangin. Oke, boleh yuk Melana, dari tadi angkat tangannya nggak dihilangin.
Boleh Melana mau share cerita apa? Ya Kak, Melana mau sharing-sharing aja pengalaman Melana selama jadi OSIS ya. Melana kan alhamdulillah jabat jadi OSIS itu dari kelas 7. Nah, pada suatu saat sebelum angkatan OSIS diganti, ada organisasi lagi bikin organisasi apa ya itu namanya kayak game gitu, pokoknya organisasi dari OSIS. Nah, Melana itu waktu itu tuh gak sempet datang ke tempat ininya apa sih ke tempat, jadi kayak kita itu OSIS itu dikumpulkan di suatu tempat di warung gitu. Nah, waktu itu teh Melana nggak bisa datang dikarenakan COVID lagi naik, ditambah juga tetangga Melana ada yang COVID, ada yang kena COVID. Nah, Melana juga nggak diizinin juga kan sama orang tua, soalnya takut menyebar gitu kan. Udah gitu teh di grup OSIS teh jadi gimana ya, jadi Melana tuh merasa malah dipojokin gitu, padahal Melana itu kan selalu datang ya kalau misalnya kumpul OSIS. Nah waktu itu juga baru kedua kalinya Melana gak kumpul OSIS tuh. Ini ngerasa, jadi mereka kakak-kakak OSIS juga, ini mah maaf banget ya bukan mau ngomongin. Jadi kakak-kakak OSIS teh kayak gimana ya, kayak kamu harus datang terus. Jadi kayak mereka tuh senioritas lah, senioritas. Ya, saking mungkin juga udah terlalu percaya ya sama Melana, jadi sekali gak datang tuh kayak Melana tuh ngerasa malah jadi kepojokin gitu, kayak apa sih baru gak datang kan, padahal ini programnya penting. Bukannya gak mau datang ya, tapi kalau misalnya izin orang tua nggak boleh, harus gimana lagi ya, kita juga kan nggak bisa berkelas juga. Terus emang sih sama Melana itu soal yang terpojok aja, soal nggak terlalu dipikirkan, tapi ada suatu kata yang emang membuat kayak ngerasa sakit hati banget, kayak ngerasa percuma gitu masuk OSIS. Ada satu kakak OSIS nge-VN di WhatsApp kayak ngomong, ya udahlah udah yang datang mah yang ngerasa jadi OSIS, kayak datang yang nggak datang malah itu main OSIS, kayak ngerasa berarti selama ini Melana ngeluangin waktu nggak ikut acara keluarga demi OSIS, kok pas ada masalah hal sepele gini kok malah nggak dianggap juga. Cuma kayak sakit hatinya cuma karena perkataan itu doang, tapi kayak yang merasa terpojokinya juga sama Melana nggak terlalu diiniin, nggak terlalu dipikirin. Nah terus saya teman Melana cerita ke Melana yang ininya apa yang datang, Mel tahu nggak sih kamu digibahin sama kakak-kakak OSIS. Nah si Melana mah meniasa riweuh. Terus teh kan emang posisinya Melana teh punya saudara ya, dia juga mantan OSIS, jadi dia juga malah nggak terima gitu Melana digituin. Dia juga ngomong ke kakak OSIS, jangan gitulah, kita lihat situasi. Terus si kakak OSIS malah ngomong gini, orang kia yang COVID orang mah bisa datang. Nah gitu kan Melana mah posisinya deket banget, rumahnya sebelahan banget. Nah Melana takut malah jadi nular ya, jadi kayak lebih aja gitu aja sih Kak cerita dalam organisasi OSIS mah. Melana mah alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Makasih Kak. Terima kasih ya Melana. Makasih. Jujur kayaknya memang yang bermasalah dia yang negur ya, karena masih mandang senioritas. Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya cara memimpin orang tuh gimana. Ya mungkin itu yang jadi kisah kelam buat kamu. Semoga nanti kamu nggak begitu ke orang. Jadi itu jangan jadiin dendam gitu. Iya, semoga kamu dendam sama kakak kamu itu, terus kamu ingin balasnya malah ke adik kelas kamu. Iya betul, jangan begitu. Malah karena kamu udah merasa ini beratnya digituin, jadi kamu kalau misalnya jadi pemimpin lebih baik ngerangkul. Jadi lebih kayak yang kalau ada masalah ya mending ngomongin kepala dingin aja. Itu lebih membuka solusi. Lebih enak lah. Terima kasih Melana. Ini ada 2 terakhir yang kita pilih. Oke, Saiful silakan kalau mau share. Saiful Darmawan. Assalamualaikum Kak. Oke. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Saiful dari SMP. Sebelumnya dulu itu masuk
organisasi ekstrakurikuler pramuka. Kata pelatihnya, jangan dimasukin si Epul mah karena dia itu lebay, kayak cewek, nanti gak benar kalau ikutannya. Perasaan aku itu enggak gitu. Setiap latihan biasa. Tapi kakak-kakak yang seniornya teh bilang, udah cina jangan diajakan, itu mah cina akan ngerusak cina organisasi kita. Jadi aku mah gak bodo amat weh. Dah soalnya aku mah pengen ikutan pramuka aku kan pramuka dulunya. Ya, dan sering bulinya teh. Jangan temanan sama si Epul mah cenah ngomongnya kasar, perasaan ngomongnya juga gak kasar, biasa aja. Atau gini cenah jangan main-main sama si Epul cenah, akan ketularan kayak cewek. Oke. Itu ceritanya. Oke. Cerita kamu sama banget kayak aku. Aku juga pernah kayak kena sama kamu lah. Aku dulu pernah ikut eskul paskib. Terus juga temen aku ada yang bilang, guru pembinanya bilang, gak usah dipilih si Rai karena si Rai kayak gerakannya masih kayak letoy lah, masih lesu. Dia mah cocoknya buat ngedance atau ngejoget. Dia mah cocoknya kalau ikut paskib gak cocok gitu kan. Padahal kan aku waktu itu masih ada minat kan di paskib, jadinya mental aku di situ langsung ngedown, apalagi itu dari guru pembina sendiri yang termasuk masih guru lah di sekolah SD aku itu dulu SD. Jadinya jadi pelajaran sih. Jadi kayak jalanin aja lah hobi kamu, kayak nggak usah ngedengerin atau nginin banget gitu si orang itu. Buktiin kamu bisa lebih baik dari mereka, walaupun kamu misalkan dikatain kayak ini kamu toksik banget, gue nggak mau temenan sama lo, lu toksik, gue nggak mau temenan sama lo, lu kayak cewek, lu cowok tapi kayak cewek, kayak udah itu mereka tuh iri sama kamu, iri itu sih. Kamu keren. Jangan dengerin orang-orang begitu, karena orang-orang begitu sebenarnya omongannya nggak penting ya, gitu. Karena mereka trying to mencoba untuk kayak bikin mental kita jatuh. Iya, not in the good way. Nggak dalam plan yang bagus. Itu tuh cuman pengen biar kepercayaan diri kita hilang. Misalkan kamu nih, padahal tuh kamu hobi banget nih di pramuka, cuman tuh kakak pembinanya bikin biar kamu hilang kepercayaan dirinya, terus kamu keluar sendiri, jadinya kamu dikatain begitu karena dia nggak bisa ngebuat kamu keluar dari hasil seleksi itu, jadinya ngebuat kamu pengen keluar tuh dari menjatuhin mental kamu itu. Dan guru-guru juga sama cenah. Kak Ade kok cenah dimasukin si Epul tuh lebay, nanti letter, latihannya gak benar. Ya aku juga pernah kok begitu. Pas SMP juga pernah sama guru. Kayak ya udah jalanin aja gitu, kayak kamu carilah temen. Ini kan pertanyaan kita selanjutnya tuh kita tuh mau nanya, kira-kira kamu pernah pada punya nggak temen curhat atau geng curhat kalian semua? Coba kalian nih, kayak misalkan kamu nih Epul, kamu pasti sering adalah pasti temen yang kamu percayain buat kamu curhatin. Punya Kak kira-kira? Atau ya, mungkin ada kan? Pasti ada kan ya? Ada yang suka jangan dimasukin ke hati, itu mah cuma bercanda. Bercanda juga ada batasnya. Dia itu bukan bercanda tapi gimana ya, kayak sinis gitu. Iya ya paham kok, aku pernah kayak gitu. Kayak pokoknya yang penting mah kamu cari aja orang yang kamu percayain itu, terus juga kita lihat orang yang kita percayain itu bener nggak bisa nyimpen yang kita ceritain ke dia itu bisa rahasia gitu. Takutnya kan yang kamu percayain itu malah jadi busuknya kamu, malah busuk-busuknya kamu malah asal disebarin gitu, padahal terus playing victim, tahu kan kamu playing victim gitu, kayak merasa bukan dia yang ingin padahal dia yang nyebarin gitu. Pokoknya kamu keren, Sepul. Jalanin aja hobi kamu terus, walaupun kamu dibilang kayak cewek atau kayak gimana,
jalanin aja. Aku juga sering kok dibilang kayak cewek begitu, kayak aku langsung, iya apaan sih, sinisin balik aja kalau bisa. Iya, sama disinisin juga ke guru, ke teman, disinisin juga. Kalau yang sama guru, kalau aku sih saranin coba kamu bilang ke orang tua kamu kalau digituin sama guru ya. Kalau sama temen kamu, ya kamu cukup apa sih, jaga mental kamu aja. Kalau temen ya, kalau guru coba kamu curhat ke orang tua kamu kalau kamu percaya ya sama orang tua kamu, biar orang tua kamu tuh bisa langsung ngomong ke guru. Soalnya aku pernah kayak gitu, guru ngatain aku kayak cewek atau apa, aku langsung lapor ke mama aku langsung ini ke gurunya, langsung gurunya langsung nggak berani lagi. Kalau misalkan gurunya nggak kamu tegur, apa nggak orang tua kamu tegur, mereka tuh bakal masih gitu ngerendahin kamu gitu. Gurunya itu adik kakaknya juga sama suka ngebully, adiknya juga sama ngomongnya juga pada kasar-kasar, ngirain cuma kenapa nilainya, kenapa Pak nilai aku di bawah KKM, ya ada kamu mah cenah goreng patut, cenah lebar, iya. cewek, itu mah ngeruksak pisan. Ya itu sih, itu harus, kalau misalkan kamu emang nggak kuat, coba kamu share ke orang tua kamu biar bisa langsung diiniin gurunya, biar bisa lebih ngargain kamu lah. Soalnya kalau misalkan kamu nggak ada perlindungan, terus kamu ngelawan guru kamu, juga takut nilai kamu makin ini kan, diituin sama gurunya cuman karena yang perilaku yang nggak kamu lakuin tapi menurut mereka kamu lakuin itu. Itu sih. Oke, Saiful, makasih banget ceritanya, keren. Terakhir kamu nih, keren. Sama-sama Kak. Ya, terakhir Kak Sofia Ratu, bisa mungkin jadi terakhir karena Iya Kak. Silahkan. Ya, nama saya Sofia Ratu Adila, saya dari sekolah MTS Bintang Kamu. Jadi gini, saya pas SD tuh kan kelas 2 lah ya, masih polos, gak tahu apa-apa apa yang namanya bully gitu kan. Terus kan saya punya kakak kelas, dia tuh satu les bahasa Inggrisnya tuh sama kayak saya. Saya mau nanya gitu, Kak, ngeliat ada orangnya apa enggak dulu gitu. Terus nanya, kayak mau nanya, kakak hari ini les apa enggak, kayak gitu. Terus ada temennya yang dari kelasnya gak tahu, dia tuh kayak bergeng, kayak geng gimana sih, alay, so cantik, so kuat gitulah ke adik kelasnya, kayak caper. Kayak saya tuh nggak boleh ketemu, dilarang. Terus dia tuh kayak tadinya kayak cuma bercanda, tapi lama-lama bercandanya aneh gitu loh Kak. Saya tariknya kayak tarik kanan kiri gitu, tapi lama-lama kayak kerudung ditarik, sini robek loh Kak. Kan sakit lah ya. Terus diseret-seret lah di lorong, kan itu rame. Itu guru ngeliat, paling cuma bercanda. Terus saya juga pernah pas lagi pelajaran olahraga, kan pakai baju olahraga, celananya dipelorotin Kak. Itu kan apalagi di lorong ada teman laki-laki, terus ada teman kelas lain, kan malu ya. Saya kayak cuma nyengir aja bercanda, gak tahu. Pas saya naik kelas saya sadar. Dulu saya dibully tapi bilang ke guru, kata gurunya bilangnya, kakaknya cuma bercanda kali, kamu jangan diambil hati, kayak gitu. Tapi itu kayak berlebihan banget gitu, kayak buka di celananya dipelorotin, terus kelihatan sama teman-teman lain. Apalagi kan perempuan sama laki-laki itu kan bukan mahram, Kak. Gak boleh lah aurat kan. Udah Kak, segitu aja menurut saya. Sofia, mohon maaf banget ya, jadi balik lagi tadi. Nggak bawa. Ini kamu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu kalau udah kelewatan, apalagi yang pihak yang kayak semacam guru, mohon maaf ya, guru terus mereka terlihat tidak peduli, ya mau gak mau pelibatan orang tua atau enggak saksi-saksi sih, karena orang-orang kayak gitu tuh aku juga nggak ngerti, karena emang aku nggak pernah yang jadi kayak ngebully orang dan lain-lain gitu loh. Dan kalau sampai main fisik, apalagi ke sesama perempuan, menurut aku itu adalah hal yang udah nggak wajar dan memang harus
kalau kamu mau ditindaklanjutin bisa ditindaklanjutin gitu kan. Tapi itu kan tergantung diri masing-masing. Karena mungkin juga faktor umur, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sebenarnya faktor terbesar tau. Karena kalau misalnya ada saksi pun, tapi dia nggak mau bersaksi atau kayak dia, gue nggak mau ikut-ikutan masa lalu, kan sering banget. Iya, betul. Sering banget kayak gitu. Sering banget gitu. Makanya kadang kita juga sering, ya mau nggak mau berusaha untuk ngelawan, walaupun emang susah banget gitu. Dan emang capek pasti kan ya, ngelawan orang-orang. Kalau ngelawan pun tapi kadang padahal dia yang salah tapi kitanya yang salah jadinya. Iya memang. Jadi kalau kata saya mending gak usah dilaporin, ntar urusannya makin panjang, saya malah yang kena salah padahal dia yang salah, itu makin ribet. Iya, tapi mungkin orang-orang kayak gitu juga perlu jadi pelajaran ya. Kita juga harus ngebilangin mereka walaupun masuk kuping kiri keluar kuping kanan, udah pasti gitu kan. Iya. Karena mereka dibilangin guru aja batu, apalagi dibilangin marah sendiri gitu kan. Bahkan kalau laporin juga, guru-guru tadi berdasarkan cerita kamu, seems like mereka nggak peduli kayak, bercanda kali gini-gini. Seharusnya mau sebecanda apapun kan, itu kan bullying gitu-gitu kan termasuk dalam pelajaran juga, ngasih pelajaran budi pekerti gitu-gitu ya, memang harus jadi faktor utama kamu sekolah gitu kan. Tapi terkadang ada guru-guru yang beberapa kayak semacam mengesampingkan nilai-nilai tersebut, jadinya murid-murid jadi begitu dan kamu nggak boleh begitu, iya kan? Jadi semoga pengalaman ini jadi kamu pelajaran dan kamu bisa ngedukasi nih orang-orang sama kayak kamu untuk kayak boleh loh lu lapor, boleh loh lu ngelawan, boleh loh ya walaupun memang lingkungan sekitarnya kayak tadi nggak adil dan nggak mendukung gitu. Makasih ya, Ratu. Iya Kak. Oke, mungkin Kak Rey sama Kak Sabila, gimana nih kita mau? Kayak biar kita mempersingkat waktu juga. Teman-teman maaf ya. Maaf banget nih, ternyata banyak yang se-excited ini loh. Pas awal langsung pada canggung-canggung, pas pertengahan udah mulai mau membuka suara nih. Biar kita mempersingkat waktu karena kita ada 3 pertanyaan lagi nih. Nanti yang tanya-tanya di chat itu mungkin bisa kita bacain pas akhir-akhir ya, kalau misalkan nggak kebaca semua mohon maaf. Aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian ada nggak sih peran penting apa yang bisa kita lakuin buat menciptakan lingkungan yang aman, jadi kita tuh benar-benar aman lah, bisa kita hindar dari hal-hal yang tadi kalian ceritain atau aku kata Sabila yang kalian ceritain. Menurut kalian ada nggak sih cara yang aman gitu? Boleh. Tadi ada yang mungkin Rara tadi. Aldianti gimana cara kamu? Kalau misalkan pandangan kamu, cara kamu biar bisa aman lah bahasanya dari hal-hal yang tadi diceritain kayak diskriminasi, bully atau gimana? Dita silakan nih, Dita nih mau bersuara lagi. Kak, ya izin nih. Untuk kita pribadi sih ya balik lagi ke yang tadi, kayak kita tuh harus lebih berani juga. Terus kalau kita pribadi kayak betul, kayak banyakin teman gitu. Walaupun mungkin kita juga ada pengalaman kayak teman-teman yang pendiam atau teman-teman yang bisa dibilang nakal gitu. Dita punya teman-teman banyak teman-teman yang kayak gitu, dan Dita pun dapat pelajaran dari situ gitu. Mungkin kadang kita lihat teman-teman yang nakal atau anak pang gitu, mereka tuh kayak apa sih ngerusak kayak gitu. Tetapi ketika Dita udah deketin, itu tuh jadi oh iya ini pelajaran yang Dita dapat gitu. Nah itu tuh bisa jadi untuk kita kayak pelajaran yang bisa bikin kita tuh oh iya nantinya jangan kayak gitu gitu. Nah, terus juga bagi Dita sih gimana ya? Untuk sekarang karena di era ini tuh benar-benar kayak mungkin udah banyak
juga yang berevolusi, kayak banyak yang berubah. Bagi Dita sih kita harus banyak-banyak explore gitu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk kita tuh mengekspresikan diri kita sendiri. Jika misalnya ada yang merendahkan kita atau bisa dibilang caper lah, apalah, ya udah nggak apa-apa. Ini cara aku untuk belajar. Ini cara aku untuk mengekspresikan diri. Bagi kita seperti itu, Kak. Untuk cara biar terhindar dari hal yang seperti itu. Oke. Iya sih. Emang bener sih begitu, kayak harus bisa berani lah. Kita harus bisa punya, kalau bahasa gaulnya nih, kita harus punya backingan lah ya. Harus punya temen, walaupun temennya belum tentu kita tahu itu apa palsu atau gimana. Yang penting kita punya temen biar kita bisa lebih berani lah buat menyuarakan hal-hal kayak gitu ya. Ya, karena dari perbedaan-perbedaan orang itu pasti ada yang dapat kita pelajari juga kan. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Dita atas pendapatnya. Ayo, ya Dita, terima kasih. Ayo boleh silakan Rajes Pangestu nih, temannya Sabila. Kan saya dulu udah dibully gitu ya. Tapi semenjak saya waktu kelas 5 mulai bisa nemenin satu orang sahabat saya dulu di SD. Kan teman saya, sahabat saya itu kan saya nemenin saya, terus nemenin bilang yang suka ngebullynya teh jangan gitu, ngapain gitu, nggak bagus gitu. Terus kata di satu kelas teh juga ya gitu. Nah kedengeran aku lagi di luar, pas aku masuk pada minta maaf ya, sama saya udah maafin aja ya, terus aneh gitu secara baik. Oke. Jadi saya dapat pendapatan semua orang jahat itu pasti ada balasannya lah ya. Oke, terima kasih Rajes pendapatnya, keren banget sih ya. Emang kalau misalkan yang kayak gitu sih emang dimaafin aja lah, kita bahasa itunya legowo kita, walaupun kita masih ada mendem rasa sakit hati, pasti kalau misalnya kita maafin gitu lama-lama juga hilang sendiri gitu. Mereka tuh pasti bakal ada balasan sendiri sih. Iya Kak. Oke, makasih ya Rajes. Ya. Silakan Rara. Halo Rara. Gimana? Berbicara tentang guru, maaf Rara nggak ada suaranya, maaf. Teman-teman yang mikrofonnya tidak digunakan yang, bisa dimatikan dulu. Ya, matikan. Berbicara tentang guru, Rara juga dulu waktu SD kelas 4, kalau salah ada murid pindahan. Ada gitu ya, inisial usah disebutin namanya, terus dia tuh kayak tantang gitu, kayak apa sih, datang mukul gitu, hina-hina gitu sama yang satunya lagi. Terus Rara tuh kan bad mood gitu ya waktu kecil. Rara bad mood, terus Rara minggat gitu dari sekolah gitu. Pas Rara bilang, Bu, Rara mau pulang gitu, Rara bad mood. Terus gurunya tuh malah lempar keluar, terus bilang kalau kamu tuh kalau keluar dari SD itu tuh kamu nggak bakal pernah diterima di sekolah lain lagi gitu, nggak bakal ada sekolah yang nerima kamu gitu. Tas Rara dilempar, terus kan dulu Rara punya saudara gitu.
dia tuh ngasih hadiah ulang tahun, ada yang liar puter gitu deh, yang kecil gitu. Ketendang kata temen, katanya nggak sengaja, cuman iya Rara mau bawa pulang, mau diperbaikin, tapi ternyata malah dilempar sama temennya sampai hancur gitu. Terus Rara pulang, cuman balik lagi ke sekolah. Rara nggak bilang sama orang tua gitu karena takut malah dimarahin gitu. Kamu tuh bikin masalah apa di sekolah gitu. Dan ternyata Rara baru sadar waktu kelas 5 si murid pindahan itu tuh sama yang satunya lagi tuh cucu dari gurunya gitu. Sana aja gurunya gini gitu. Ya makasih. Boleh Tessa kalau mau nanggepin. Oke, Rara terima kasih ya atas ceritanya. Tadi kalau nggak salah kamu dilempar ya? Itu physical ini juga sih, physical bullying yang menurut aku banyak sebenarnya nggak sedikit tahu orang yang saya dilempar menganggap bahwa perempuan itu gampang buat ada sekolah yang mau lemah gitu kan. Pasti banyak orang yang kayak sering menyepelekan kayak gue pengen bikin nangis dia terus dengan gue melempar bla bla bla. Itu kan sebenarnya ini juga yang maksudnya kekerasan pada gender juga, walaupun itu termasuk dalam bullying, tapi kekerasan pada gender juga karena ya mereka udah main fisik dan mereka menganggap bahwa oh ya udah berarti kalau gue ingin dia lemah nih karena dia perempuan, karena kan perempuan kalau digituin nangis bla bla bla, pasti ada anggapan begitu. Dan itu nggak boleh ya, maksudnya teman-teman di sini aware banget karena di sini ini sesuai dengan ini temanya peran gender, jadi ya kita harus benar-benar bukan membeda-bedakan, tapi kita harus lebih ke beradaptasi gitu loh. Jadi jangan yang kayak nggak ada lagi yang namanya kita nganggap perempuan lemah, nggak ada lagi yang namanya kita nganggap cowok itu kuat, semua harus benar-benar harus kuat, nggak boleh ya, karena emang pada dasarnya kita semua manusia gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba kalau lu cowok lu nggak boleh nangis, kalau lu cewek terus kalau lu nggak nangis lu nggak dibilang cewek, dan lain-lain banyak pokoknya di lingkungan sekitar kita gitu. Makasih juga Rara atas ceritanya, semoga jadi pelajaran buat kita semua, dan juga ya semoga jadi pelajaran buat kita semua, dan kita yang di sini, dan juga semoga kalian bisa mengedukasi teman-teman kalian juga ya. Oke, aku punya satu pertanyaan nih, 2 pertanyaan terakhir sih. Aku bacain satu, Sabila yang terakhir kalau nggak salah. Menurut teman-teman, apa yang menjadi tantangan untuk mendobrak situasi zaman now, kayak situasi sekarang ini yang tadi kita udah bahas, kayak tentang kekerasan pada gender, kekerasan pada kekerasan seksual dan lain-lain. Terutama pada gender ya. Apa yang menjadi tantangan? Apakah lingkungan sekitar, apakah lingkungan internal, atau apakah semacam diri sendiri bisa jadi gitu. Karena kan kadang kalau kita susah berdamai diri sendiri, itu yang menjadi tantangan kan. Ada teman-teman yang ingin bercerita, atau bukan cerita, tapi lebih menjawab apa yang menjadi tantangan untuk kita supaya mendobrak nih. Gak ada yang namanya toxic masculinity kalau nggak salah. Kurang keberanian. Itu menjadi aku setuju sih sama Erika ya. Karena keberanian itu orang gampang ngomong, lu berani aja kalau misalnya dikatain bla bla bla. Tapi pada saat di real life, pada saat kita dikatain atau pada saat situasinya lagi berjalan, itu sangat susah untuk dilakukan karena orang gampang banget kalau ngomong juga bisa, aku bilang lu berani dong gini, tapi ngelakuin itu susah banget. Bahkan iya benar, makanya kita harus tumbuh nih teman-teman di sini kan masih SMP kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita, dan juga edukasi itu tuh harus dipenuhin supaya kita bisa mengatasi atau mendobrak yang namanya
ketoksikan atau situasi yang kita alamin sepanjang hari kita gitu kan. Ada tekanan, iya bener. Tekanannya pasti banyak ya. Tekanannya dari internal juga bisa, dari sekolah juga bisa. Karena kenapa aku mention sekolah? Karena kita di sini masih sekolah semua dan gak semua sekolah itu aman. Tadi udah banyak yang bilang bahwa gurunya ada yang pura-pura nggak tahu, gurunya ada yang kalau dilaporin dia nggak peduli. Ya mau nggak mau, yang harus berjuang siapa? Balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Bener kan, cepat menyerah ya, kita nggak boleh cepat menyerah nih. Terus juga karena kalian tadi aku lihat jiwa-jiwa sosialisasi kalian tuh bagus banget gitu. Jadi menurut aku untuk mendobrak situasi-situasi yang memang sekarang ini kita bisa gitu. Aku percaya bahwa kalian bisa untuk mendobrak ini karena jiwa-jiwa sosialisasi kalian aku lihat tadi tinggi-tinggi banget, terus percaya diri kalian juga mulai bertambah gitu kan. Tinggal apa ya Kak Re ya, sama Sabila, mental mungkin ya, dan lain-lain. Mungkin dari Kak Re yang Sabila juga bisa solusi nih. Oh, dari aku sih yang aku pernah ngalamin itu ya, mungkin kalau misalkan benar kata Sabila, kata Tessa, emang karena ada tekanan sih. Kayak kata yang awalnya mungkin kita emang percaya diri nih, misalkan mau bawain dialog atau itu apa sih namanya kalau di bahasa Indonesia, pokoknya bawain sesuatu di depan lah ya. Terus kalau misalkan kita misalkan ada masalah nih sama satu orang, terus orang itu ngeliatin kita ngebawain sesuatu itu di depan umum, terus pasti kan kayak kita langsung kayak aduh tekanan banget nih, apalagi tuh orangnya itu paling dominan terus dia kayak ngebilangin ke temennya, gue ada masalah tahu sama itu, lu jangan deket-deket sama dia. Pasti langsung kayak kepercayaan diri kita yang tadinya 100% nih, jadinya kayak aduh drop, kayak aduh gemeter terus gitu kan. Paling itu terus salah satunya juga gemeter tuh, yang paling sering hadapi remaja tuh gemeteran orang, kayak sudah menjalanin sih kalau kata aku, kayak walaupun ada banyak tantangan ya harus bisa ngelewatin, karena di masa perkuliahan nanti nih, kalau aku sempet denger dari kakak-kakak sepupu aku ada yang di kuliah, terus juga dari yang banyak di sosial media nih, anak-anak perkuliahan, mental kita tuh nanti bakal lebih ditempa. Pokoknya ya walaupun kita punya kekurangan atau kayak kelebihan, kita tuh harus bisa lebih nunjukin kelebihannya kita. Kekurangan kita tuh harus kita tutup, walaupun nantinya bakal kebuka juga nih sih. Ya, pokoknya terus kembangin kelebihan kalian aja sih kalau kata aku ya. Kalau Sabila gimana? Ya kurang kasih sayang juga bisa. Gimana Sabila, ada pendapat lain nggak? Sabila kamu masih di mute. Maaf Kak, tadi ada gangguan itu sama Risa. Kalau misalkan kata aku sih, kalau misalkan ada orang ngomong kita ini nilai itu gak usah didengerin, tunjukin aja kemampuan kita gitu, bakat kita gitu, terus lihatlah pas kita udah ada di puncak itu, lihat orang itu bilang apa gitu ya. Terus kalau misalkan kita lagi mungkin presentasi di depan kelas atau yang lainnya kan sering nervous gitu ya kan. Jadi coba untuk lihat ke teman dekat kita, atau misalkan kalau kalian di kelas itu gak ada yang dekat, coba lihat ke dinding gitu, terus kayak ucapin di dalam hati kalian kalau kalian bisa. Terus menurut aku sih lebih baik kalau kayak kalian itu terbuka gitu sama orang tua kalian, kayak ceritain, ma aku gini loh, ma aku gini-gini, aku habis gini-gini gitu. Jadi gak akan terjadi kayak hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kata aku sih gitu aja. Oke, makasih Sabila. Ini buat Kiki nih, kamu bilang kamu katanya nggak punya bakat, tapi kalau kata aku, bakat kamu ada loh. Itu kan kamu bisa menjadi 8 orang inti OSIS itu salah satu bakat yang bahkan orang tuh nggak bisa kayak kamu. Yang makanya kan ada orang yang mencoba menjatuhkan kamu kan, biar kamu mundur lah istilahnya dari 8 anggota inti OSIS itu termasuk bakat kamu. Berarti bakat kamu itu dalam bersosialisasi di suatu organisasi, walaupun bakatnya bukan kayak bakat mau kayak bola atau basket atau kayak gimana,
itu bakat tuh pasti banyak gitu, bakat kayak bakat bersosialisasi, menggambar atau bercerita, itu termasuk bakat juga loh. Asal ada kemauan mah pasti ada aja gitu. Oke, ayo. Saya mau menceritakan pengalaman saya. Sorry banget, tapi kita waktunya udah habis. Udah beberapa menit lagi. Maaf banget, jadi kita mulai excited-nya pas ini. Maaf banget ini. Maaf ya. Ayo, boleh Sabila pertanyaan yang terakhir. Jadi kan gini, apa harapan kita ke depannya untuk orang-orang muda? Jadi kan kalian tuh orang muda, jadi harapan kalian kepada orang-orang muda lain itu apa sih harapannya gitu? Boleh mungkin ada yang mau jawab atau berpendapat gitu? Kita juga nggak apa-apa ya, kita baca ini sekalian kita bertiga ngobrol-ngobrol juga. Apa nih harapannya? Apakah kalau dari aku sih harapannya semoga yang penting kita bisa saling mengedukasi sih. Kalau dari semoga bisa membangun semangat baru. Iya, amin. Amin. Apalagi nih? Kalau dari aku sih harapannya mungkin bisa lebih banyak saling menghargai aja lah ya, walaupun kita laki-laki atau perempuan, ya, saling sama-sama menghormati, menghargai. Walaupun kita nanti kan kalian SMP masuk SMA pasti bakal ketemu orang-orang baru lagi nih, kayak mencoba membuka jalan lah gitu. Itu sih. Ya semoga di Hari Perempuan Internasional ini kita saling menghargai, gak sesama perempuan juga, tetapi sesama manusia ya. Sama manusia. Ya benar banget. Apa nih, semoga bisa lebih mengerti satu sama lain. Iya benar. Semoga bisa saling support satu sama lain lagi. Amin. Saling support. Amin. Benar. Harus saling support ya. Iya, saling support. Mau cewek mau cowok tuh udah sama aja. Sama. Karena menghilangkan toxic masculinity gitu tuh. Toxic masculinity-nya harus dihilangin lah. Lagi nih masa-masa dari kalian, dari anak-anak ke remaja itu pasti bakal mood atau emosinya tuh bakal lebih beda gitu. Kalian bakal ngerasain emosi yang beda. Karena kita juga makhluk sosial, walaupun kita punya semangat, tetap harus dapat support gak sih? Iya. Benar-benar. Semoga Semoga. Oh ya teman-teman, jangan lupa isi absen ya. Yang dari Jangan lupa. Coba. Baik Kak. Semoga nggak ada lagi perbedaan derajat antar gender, ini nih yang paling penting ya. Semoga emang kita bisa tadi intinya saling menghargai, saling support, dan saling mengedukasi. Ya benar. Oke, udah ke penghujung acara nih. Kalau misalkan ini bukan boleh nanya kan Nana sama Karai, ini yang ngasih kesimpulan boleh dari kita bertiga atau dari Karai atau Nananya? Boleh dari Ritesa dengan Sabila, silakan aja. Oke, kalau misalkan kesimpulan dari aku mungkin dalam hari Women's International Day kan, International Women Day, kita sebagai gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan, kita bisa makin tahu lah gimana cara-caranya kita, karena kita kan udah saling mengedukasi, saling berdiskusi, saling pendapat lah, mengutarakan pendapat kita. Dan aku juga salut sama kalian semua yang awalnya tadi canggung-canggung, terus makin lama makin mulai banyak nih, walaupun mohon maaf banget di chat ada beberapa pertanyaan atau mungkin utarakan pendapat yang nggak kita kebaca atau mungkin kelewat karena batasnya waktu nih ya Kak Tessa ya. Pokoknya kita berterima kasih banget kepada kalian, kepada 93 orang untuk kita bertiga ini. Terima kasih, kalian keren banget dari aku. Kalau Tessa sama Sabila gimana? Udah kayaknya udah disebut sama Kak Rey ya, kedua ya, karena intinya itu sih tadi jangan malu, terus edukasinya yang baik-baik diambil, yang jahat-jahat dibuang. Semoga tadi yang curhat-curhat yang tadi kalian bisa berdamai sama pelaku, dan kalian gak mengulangi atau kalian gak berbuat hal itu ke orang lain gitu kan. Oke, intinya begitu aja sih ya, karena intinya semoga harapannya di Women International Day ini
makin banyak perempuan-perempuan yang bisa sama lain dan juga pokoknya sama manusia deh, gak cuma perempuan sama perempuan doang. Boleh yang lainnya kita off mic dulu biar Nesa bisa kasih kesimpulan ya. Foto. Dari aku. Sabila mau kesimpulan dulu. Sabar. Boleh yang lain bisa off mic dulu. Ini Kak Sabila mau kasih kesimpulan. Oke, ke Dita, Winda boleh off mic dulu ya. Terima kasih loh. Saran-saran tadi kalian udah keren banget. Oke, silakan Sabila. Kalau dari aku sih buat yang udah nonton video, udah ikut acara ini, ikut pertemuan ini, kayak ngambil hal-hal positifnya, terus yang negatifnya udah jauhin aja. Terus kalau misalkan kalian, itu kan tadi banyak banget yang cerita gitu. Di awal sedikit, terus lama-lama jadi banyak. Nah, jadi menurut aku kayak kita yang nonton-nonton ini tuh kayak masih ada kurang rasa buat percaya dirinya gitu. Terus percaya dirinya ditingkatin lagi. Jadi kan kasihan yang nanya kurang pede, jadi gak kebagian untuk pertanyaan. Terus juga kalau menurut aku sih lebih terbuka aja sama orang tua gitu ya. Oke, udah segitu aja kalau dari aku. Kasih. Oke, ini aku mau nanya lagi ke Kak Rai sama Kak Nana. Ini kita sesi fotonya difotoin dari kakaknya langsung atau gimana? Karena aku nggak ngerti cara foto gimana. Iya, nanti Kak Rai yang fotoin ya. Bisa di-open kamera dulu mungkin semuanya. Ayo semuanya open cam yuk. Kita udah sesi terakhir nih. Ya, bisa open kamera dulu. Gayanya bebas yuk. Iya, terserah. Bentar dulu teman-teman. Di penghujung acara ini, yuk kita berapa? 15 detik ya. Siap-siap. Kita nyalain kameranya. Ada 4 kali. Jadi 4 kali screenshot, tapi yang banyak nanti aku ambil juga. Oh ya, siap-siap ya semuanya. Kak Sofia. Bentar. Mau buka juga nggak? Ayo semua, ayo. Ada Kak Tika. Ayo open cam semuanya, yuk kita foto-foto, kita tunjukkan pesonamu. Muhammad Iqbal, oke. Di halaman 2. Oke, kita siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3, senyum. Lagi, tahan dulu ya halaman 2. 1, 2, 3, senyum. Lagi 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Ayo yang belum buka kameranya. Buka dulu. Oke, cukup. Terima kasih adik-adik semuanya. Yuk, tepuk tangan buat kita semua yuk. Keren. Selesai juga, nggak terasa 2 jam kita loh. Keren. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak. Sama-sama Kak. Ya, sehat-sehat, semangat terus. Teman-teman, sebentar ya. Sebelum menutup ini tadi terakhir kan saya share absensi gitu. Kalau bisa di-share dulu absensinya ya. Di link di komen, di chat gitu. Ya, sudah Bu tadi. Oke, terima kasih adik-adik semuanya.